Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, YouTuber pemula, mari kita bersama-sama mengasah keterampilan kita sebagai kreator pemula. Sama, saya pun kreator pemula. Bila mana kita akan membuat lebih dari satu akun, sebaiknya kita pahami dulu, cari tahu efektifkah lebih dari satu akun. Selanjutnya akun ini saya sebut sebagai channel ya, sehingga efektifkah lebih dari satu channel di YouTube. Berikut beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Pertama, potensi diri sendiri. Apakah kita memiliki potensi yang mumpuni? Karena masing-masing channel tentu berbeda temanya. Ini perlu karena kita tidak boleh berhenti berproduksi. Produktivitas harus berkesinambungan sehingga potensi diri sendiri perlu diketahui sejak dini. Pahami penonton yang menonton di channel kita selama ini. Semua ada di data analisis. Jadi dibuka saja dulu di data analisis daripada penonton. Hari apa, jam berapa, penontonnya siapa saja, dari negara mana, umurnya atau usianya berapa, dan seterusnya. Ini sangat membantu teman-teman. Ketika kita akan membuat channel yang baru dengan tema yang berbeda, kita mengacu ke sini, salah satunya sudah cukup bagus. Disiplin, konsistensi waktu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa sudah cukup disiplin atau sangat disiplin, ya tidak ada masalah. Yang keempat, peralatan, tools ya teman-teman. Peralatan dalam hal ini ya belum perlu mahal ya, karena kita masih YouTuber pemula. Tapi setidaknya ada satu handphone yang dedicated, ada satu handphone yang khusus untuk membuat konten dan memiliki spesifikasi yang memadai. Bagaimana dengan memorinya, bagaimana dengan storage-nya. Meskipun saat ini ada teknologi external storage, namun spesifikasi handphone tetap tidak dapat diabaikan. Mari kita bedah 4 poin tersebut. Potensi diri sendiri dalam menyiapkan materi konten. Ini juga terkait erat dengan disiplin waktu ya teman-teman. Tidak lepas juga yang namanya rencana. Minimal kita punya konsep. Selamat bereksperimen daripada tidak melakukan apapun. Editing teman-teman, editing juga perlu perhatian, tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena dari editing itu membuat penonton betah salah satunya. Jadwal upload pun tidak bisa dikesampingkan. Jadi memang penuh disiplin gitu. Tapi tetap saja tidak perlu khawatir selama kita masih mau bereksperimen. Berikutnya lagi, bagaimana sih strategi menarik penonton, apakah harus pakai media sosial lain dan sebagainya. Selanjutnya, pahami penonton dari sisi jangkauan channel ya teman-teman. Tentu saja jangkauan channel kita akan lebih meluas gitu ke berbagai pelosok, sehingga perbedaan waktu termasuk di dalamnya. Dalam arti video kita atau channel kita tentu 24 jam ya, punya kesempatan untuk ditonton oleh audiens. Dengan catatan video kita menarik audiens. Ketika jangkauan channel meluas tentu diperlukan bahasa, fitur subtitle ya. Fitur-fitur yang lain tidak bisa diabaikan juga. Namun dalam hal ini konteksnya dengan jangkauan channel meluas, maka fitur subtitle wajib diaktifkan. Ya, kita akan semakin banyak bersaing ketika jangkauan meluas, sehingga thumbnail pun dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dari audiens. Thumbnail yang menarik seperti apa? Teman-teman bisa explore kepada channel-channel yang besar atau channel-channel yang banyak menontonnya. Pelajari saja thumbnailnya pelan-pelan, nanti bisa ke otomatis. Durasi video rata-rata itu bicaranya cepat ya. Kita tidak terbiasa dengan bicara cepat, namun bisa dilatih dengan cara terus berkarya. Bicara cepat di sini yang kami maksudkan adalah ketika kita berbicara kurang cepat,
juga membosankan audiens. Poin berikutnya disiplin waktu ya teman-teman. Disiplin waktu dalam hal ini produksinya, editingnya, kemudian jadwal uploadnya, kemudian menanggapi komentar, kemudian jadwal berkunjung balik, dan mesti juga meluangkan waktu untuk analisis channel. Dalam hal peralatan, ini kita tambahkan untuk pengelolaan berkas atau file. Jadi pengelolaan file perlu diperhatikan teman-teman. Misalnya harus dipisahkan antara satu video dengan video lain, dipisahkan nama foldernya. Ini juga penting agar channel kita tidak tumpang tindih tema kontennya. Juga keperluan-keperluan lain untuk evaluasi. Poin yang terakhir, kemungkinan besar berhasil dengan efektif, apalagi yang telah memiliki pengalaman satu channel yang telah sukses. Bagaimana yang tidak memiliki pengalaman satu channel yang sukses? Kembali lagi ke potensi diri sendiri yang memadai teman-teman. Tidak ada salahnya juga memiliki tim produksi dan editing gratisan. Pastikan disiplin konsistensi waktu. Semoga paparan tadi bisa membantu untuk teman-teman ambil keputusan. Apakah satu channel yang ada diteruskan, dikembangkan, atau perlu menambah channel lainnya dengan tema yang berbeda. Bila mana cocok, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih telah menonton.